南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛. Salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Baja, Sramanera, Sramaneri, dan Atasila yang pada hari ini Cabgo, khususnya juga hari yang sangat penting, hari Upawasata, hari suci. Jadi bulan juga purnama. Jadi kalian semua sudah mengikuti jalur aturan selama kurang lebih 2 minggu sebelum pemeriksaan. Ini hari telah lewat, yang kita tahu sangat penting, censou atau pemeriksaan melalui upacara untuk kalian semua memasuki dunia baru. Amitofo, tangannya nggak usah anjali ya, tangannya pangkal jerham. Tadi kalau di Sramanera itu pemeriksaan untuk menerima badan sila itu waktu lagi mengucapkan Trisarana yang diucapkan oleh Kama Acarya. Tadi kalian telah melaksanakannya itu, jadi di dalam pikiran dan batin kalian itu sumber dari semua kekuatan itu sudah ada permata di sana, karena kita sudah mengetahui. Jadi Sramanera adalah langkah pertama untuk menjalani pembebasan, karena untuk mencapai kesempurnaan itu pasti ada awalnya. Awal dari kesempurnaan kita tujuannya untuk pembebasan itu dasarnya, pintunya itu adalah melaksanakan jalan Sramanera, Sramaneri. Dan Sang Buddha telah menjelaskan kalau aturan dari dasar itu bisa dilaksanakan, kesempurnaan untuk kita mencapai kedamaian, kebahagiaan yang asli bisa tercapai. Jadi Sramanera itu adalah bahan untuk menjadi biksu. Biksu adalah bahan untuk mencapai kemuliaan makhluk, manusia dan para dewa yang sangat mulia. Kita mengetahui dalam penjelasan Buddha, siapa saja makhluk itu yang bisa melalui jalan petapa. Petapa itu kalau di Buddhis itu calon pertapa itu Sramanera, pertapanya itu biksu. Dan biksu itu berarti pertapa yang telah mengikuti aturan. Biksu itu artinya dia ke atas belajar kepada Buddha, ke bawah dia bekerja untuk makhluk lain. Kita tahu kita manusia mengapa hidup di alam penderitaan, karena
tidak mengikuti aturan. Kalau kita mengikuti aturan yang benar atau ajaran kebenaran, ajaran dharma, itu penderitaan nggak ada. Mengapa kita semua isinya di dalam kehidupan penderitaan? Karena kita salah jalan. Maka jalan yang benar awalnya itu adalah jadi Sramanera, jadi calon biksu. Sramanera itu jadi calon biksu. Apa itu arti dari Sramanera? Sramanera itu berarti berhenti untuk berbuat yang tidak baik atau mengikuti jalan yang salah, atau dia berlatih melaksanakan semua ajaran benar, ajaran Buddha. Jadi dia bisa mencapai akhirnya memusnahkan penderitaan, masalah, penyakit di dalam kehidupan. Jadi kalian mesti tahu bahwa Sramanera, Sramaneri itu sebenarnya disebut ingin menjadi Sramana. Sramana itu berarti bertapa, ya, guru. Dia tidak mau menjadi penguasa dunia, tapi mau menjadi penguasa lahir batinnya. Dia adalah guru para manusia dan para dewa. Kalau dia bisa melaksanakan disiplin. Jadi kalian udah tahu bahwa Sramanera itu disiplinnya ada 10, Sramaneri juga 10. Kalau Astasilani atau Papancai itu ada 8. Sebenarnya sama tujuannya, memberhentikan kejahatan dan melaksanakan kebaikan. Tujuannya itu. Dan yang saya mau jelaskan pada kesempatan ini, Buddha itu adalah guru dia. Dia benar-benar mengajarkan kita. Dia memberitahu kita, menjelaskan dengan benar sebabnya, kondisinya, dan akibatnya. Bagaimana kita semua bisa terlepas dari jaring atau penjara penderitaan kehidupan ini. Karena kita sudah terbiasa membuat sesuatu yang tidak benar, tidak disiplin. Dan yang harus kalian perhatikan juga, pertama itu tentang sila. Sila itu berarti dia sejuk, karena hidup adalah panas, terbakar sama nafsu yang tidak sehat. Jadi sila itu juga sebenarnya rem untuk supaya kita jangan celaka. Karena sudah bahaya kamu kalau tidak rem, kamu pasti hancur, pasti celaka. Dan tentu setelah Sang Buddha wafat, dia bilang sila adalah pengganti Sang Buddha. Sila itu berarti mencegah kita untuk masuk ke dalam jebakan atau masuk ke dalam jurang kecelakaan. Jadi diperhatikan, sekali perhatian. Mengapa ada orang yang usianya pendek dan banyak sekali penderitaan di dalam hidup ini? Yang pertama, dia pasti melanggarnya sila yang pertama, yaitu pembunuhan. Maka di dalam pikiran atau batin kita setelah menerima Sramanera harus diperhatikan, makhluk apapun yang hidup, jangan sekali-sekali kita menyakiti atau membunuhnya. Yang pertama itu, kalau kalian mau punya usia yang panjang dan tidak gampang sakit. Yang kedua, kalau kita mau berhasil, banyak rezekinya atau keberuntungannya, itu jangan sekali-sekali kita mengambil barang yang bukan milik kita. Kalau kita melakukan itu, berarti rezeki kita akan hilang dan kita nggak mungkin bisa dapat keberuntungan. Yang ketiga itu, kalau umat biasa, dia disebut tidak melakukan perbuatan zina atau berbuat asusila. Itu umat biasa.
dia boleh melakukan hubungan seksual dengan pasangannya atau suami istri yang sah, tapi nggak boleh melanggar asusila. Tapi kalian kalau sudah membaca, sudah menerima pendiksaan Sramanera, walaupun dengan suami atau istri masing-masing juga nggak boleh berhubungan seksual, maka Sramanera itu bedanya dengan umat berkeluarga Pancasila itu, dia tidak boleh berhubungan seksual walaupun dengan istri atau suami yang sah. Itu karena kenapa? Kalau dia melanggar itu, kalau para pertapa, berarti dia sudah mati jiwanya, atau para jika itu yang pertama. Maka aturan para biksu yang pertama bukan membunuh, dia berhubungan seksual. Kalau aturan para upasika itu yang pertama membunuh. Membunuh itu berarti kita menghabisi nyawa makhluk hidup. Itu sila yang pertama. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan hidup di tempat yang sejuk. Kalau enggak, kamu kebakar pasti. Itu adalah yang kedua yang harus diperhatikan tentang para upasaka-upasika dan para Sramanera-Sramaneri. Yang keempat itu berarti tidak mengucapkan sesuatu yang membuat kebohongan atau mengadu domba, tidak berkepala dua, atau kata-kata yang kasar dan kata-kata ngegosip yang tidak perlu. Itu berarti sila dari Sramanera atau para perumah tangga itu disebut sila yang sila itu dijelaskan oleh Sang Buddha, itu disebut singce. Singce itu berarti sifatnya. Dan siapa yang melanggar itu, dia akan menanggung akibat yang parah. Yang pertama, kalau pembunuhan itu dia pasti usianya pendek, mati cepat, dan banyak sekali penyakit. Yang kedua, itu pasti miskin. Kalau melanggar pasti cuma waktunya. Yang ketiga, keluarganya hancur. Keluarganya pasti bahaya. Yang keempat, usahanya pasti nggak mungkin bisa berhasil kalau dia berdusta misalnya. Yang keempat itu tidak boleh berbohong. Yang kelima itu di dalam Pancasila disebut juga aturan pelindung. Kalau yang empat itu basicnya, kalau dilanggar parah itu hancur. Yang kelima itu berarti tidak minum atau memakan sesuatu yang memabukkan, untuk menjaga supaya badan jasmani kita atau pikiran kita itu jangan sakit. Itu yang paling penting. Itu disebut zhiqie. Zhi itu pelindung. Kalau sin itu berarti sifatnya. Kalau sifatnya udah parah, memang dia punya keadaannya memang itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau itu yang kelima itu tidak minum yang memabukkan atau memakan sesuatu yang bisa membuat kita nggak sadar, itu disebut mencegah namanya, mencegah, melindungi. Jadi itu disebut sila. Sila disebut sejuk. Kalau kita tidak melanggar aturan itu, kita selamat. Kita nggak mungkin menderita. Kamu ingat, kalau kita ada penderitaan, pasti dari sana dia datang dari 5I. Maka dharma atau ajaran dari untuk manusia dan para dewa itu Pancasila. Kalau tentu dijelaskan, kalau mau menjadi kekuatan dewa itu harus dasar sila namanya. 10 sila itu adalah yang bisa membangun kehidupan di surga dengan para dewa. Kalau Pancasila itu membangun manusia di dunia untuk dia bisa selamat dan bisa mencapai kebahagiaan. Kalau kita menderita, pasti melanggar itu. Dan kita mengetahui binaya.
Sila dan winaya. Bahasa Mandarin ini disebut cieli. Cie itu sila, kalau winaya itu li. Sila itu berarti dia aturan dasar. Kalau winaya itu menjelaskan tentang aturan pengembangan yang kita kenal biasa umumnya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar itu berarti sila, ya, yang bisa menjaga kehidupan kita bisa selamat. Kalau winaya itu mencegah supaya kehidupan kita jangan bahaya. Jadi tentu winaya, kita mengerti bahwa winaya di dalam ajaran Buddha itu beda-beda. Seperti upasaka upasika, itu winayanya adalah Pancasila. Dan sutranya itu biasa kalau di dalam rumah tangga itu disebut Sigalawada Sutra. Itu tentang seorang yang bernama Sigala. Waktu bapaknya meninggal, dia diajarkan kepada bapaknya supaya pagi-pagian bangun seperti kalian gitu. Jam 5.30 harus bangun. Kemudian cocok ke sembahyang. Dan Sigala itu diajarkan bapaknya pagi jam 4:30 bangun, jam 5 mandi, kemudian setelah itu dia akan bersujud ke 6 penjuru. Liufang, 6 penjuru itu untuk apa? Papanya bilangnya kalau kamu bersujud ya menghormat ke 6 penjuru, kamu akan hidup sejahtera dan dijauhi dari bencana. Jadi segala mengingat pesan terakhir papanya sebelum meninggal, dia harus setelah pagi-pagi bangun, mandi, kemudian dia sembahyang, berlutut, menghormat ke 6 penjuru. Dan Sang Buddha mengetahui dia melaksanakan itu. Sang Buddha bilang, mengapa kamu melakukan itu? Papanya pesan karena dia kalau mau sejahtera, keluarganya bisa selamat, ya, harus laksanakan itu setiap hari. Oh, Sang Buddha bilang itu bagus sekali. Tapi saya akan menjelaskan. Sang Buddha menjelaskan bilang kalau dalam ajaran para Arya, ajaran para pertapa, dia bilang 6 penjuru itu lambang, bukan hanya dihormati, disembayangi, tapi harus dipraktekkan setiap hari. Sang Buddha menjelaskan, dan kalau di sebelah timur itu artinya kita setiap hari 24 jam harus menghormati ayah ibu. Maka sebelah timur itu adalah ayah ibu. Sebelah barat itu Sang Buddha menjelaskan adalah guru. Karena ayah ibu kita bisa menjaga kita di rumah, kalau guru bisa menjaga masa depan kita supaya kita bisa bekerja, bisa ada ilmu untuk menambah kebaikan di dunia. Jadi yang di sebelah barat itu guru. Sang Buddha menjelaskan. Kemudian di sebelah selatan itu adalah suami istri. Di sebelah utara adalah saudara, famili. Terus di jalur atas namanya pertapa, orang suci. Yang di bawah berarti karyawan, pekerja. Jadi Sang Buddha menjelaskan 6A penjuru itu setelah kita menghormat namanya di dalam ajaran Dharma, siapa yang mau melaksanakan penghormatan kepada yang lain, dia akan diberikan jalan yang lebih mudah. Buddha mengajarkan bahwa Dharma ajarannya itu akan dimiliki kalau dia menghormat kepada semua makhluk. Yang kita mengetahui yang hormat yang pertama kepada ayah ibu. Paling sedikit kalau kita tidak bisa membantu, jangan membuat beban mereka tambah berat. Orang tua, ayah ibu. Kedua, guru. Yang ketiga, suami istri. Keempat, saudara, famili. Yang kelima, di atas para pertapa, yang di bawah para pekerja, para karyawan.
Jadi Sang Buddha bilang, ingat, jangan pergi ke tempat yang bahaya. Tempat bahaya itu di dalam kehidupan kita. Ini untuk rumah tangga ya. Yang pertama itu tidak pergi ke tempat yang ada permainan judi. Yang kedua, jangan pergi ke tempat yang melanggar asusila, umumnya pelacuran, perjudian, pelacuran. Dan ketiga itu tempat yang bisa membuat kita mabok, itu apa namanya, perjudian, pelacuran, dan apa, tempat yang pura-pura, tempat yang tidak baik, itu misalnya apa namanya, yang menjual minuman keras atau sekarang narkoba. Nah, tempat itu Sang Buddha bilang, jangan sekali-sekali kalau kita udah mengerti itu, jangan pergi ke sana. Pergi ke sana, kamu pasti pergi ke neraka. Pergi ke neraka itu bukannya itu semua akibat dari kita melakukan perjudian, pelacuran, dan mabuk-mabukan. Sang Buddha cukup menjelaskan, kalian nanti kalau ada waktu, kalau memang dasar itu, maka ajaran disiplin dari Buddha itu ada yang dasar, ada yang pertengahan, juga ada yang atas. Jadi kita mesti mengetahui semuanya itu. Dan itu semua winaya para biksu sama-sama Manera itu beda. Kalau kalian tadi menerima pendiksaan, waktu lagi menerima Trisarana, itu Karma Acarya memberikan kamu tuntunan untuk menerima Buddha, Dharma, dan Sangha selama hayat di kandung badan, ya, dimanapun kita berada, lahir maupun mati, itu nggak boleh dilupakan. Ya. Jadi itu waktu lagi menerima badan dari disiplin pertama itu seraman Trisarana. Jadi di sana, jadi kamu sudah punya bahan atau batin kamu sudah ada permata di sana. Sebenarnya sudah ada, cuman permata itu ada lumpur. Jadi kalian pelan-pelan Karma Acarya itu biasa banyak peniman Wansam Chamo itu membersihkan lumpur itu supaya permata itu dia bisa bersinar. Kalau dia tertutup nggak terlihat. Jadi waktu itu kalian menerima badan Winaya atau badan sila itu waktu lagi menerima Pancasila Trisarana, menerima Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu waktu lagi kalian menerima Trisarana. Tapi kalau para biksu itu lain lagi. Waktu pendiksaan persidangan, para biksu itu kebanyakan dia satu kelompok 3 orang, harus ada 10 mahastawira atau para biksu yang telah melaksanakan upasambada selama 20 tahun. Itu 3 Triacarya namanya, Upacaya Acarya, Karma Acarya, dan Anusasana Acarya. Itu ada 3. Dan kemudian ada jaksanya 7. Ya, itu kebanyakan para biksu paling sedikit yang sudah 10 tahun ke atas upasambada. Jadi persidangan itu kalau udah 10 itu sudah liwat, berarti kalian sudah menjadi betul-betul jadi anggota sangga. Kalau Sramanera kan itu calon. Ya. Dan waktu lagi penerimaan Diksa Samanera itu lagi menerima Trisarana. Tapi kalau lagi pendiksaan upasambada atau perbiksu, itu waktu lagi persidangan, waktu lagi juga sama Karma Acarya yang bertanya. Itu namanya Sanpan Chemo. 3 kali pemutaran persidangan, setelah nggak ada masalah, berarti cool, lolos dia, dan dia diterima sebagai anggota sangga. Dia benar biksu kan. Kalau itu wanita biksuni, dan di sana dia akan selain tadi kalian menerima, kalau dari Sramanera menerima Buddha, Dharma, dan Sangha, itu kalau di persidangan biksu itu waktu kamu mengucapkan tekad
tekad itu disebut Yen Tuan Ice O U O Tuan, Yen Xiu Ice San U San U Xiu, kemudian Seku Ice Zhongsheng U I Zhongsheng Tu. Di situ baru kalian bisa menerima badan sila disiplin para biksu. Kalau kalian tadi menerima bisa disiplin atau permata dari Buddha, Dharma, dan Sangha, itu di situ beda. Beda lagi waktu lagi sedang mandala yang ketiga itu Mahabodhisattva, waktu dia Tri Acarya itu jikau sebab mengumumkan kepada 10 penjuru, ya. Karena kalau di Bodhisattva sila dia sebagai wakil ya, bukan mereka yang mendiksa, dia wakili. Seperti Upajaya Acarya dia mewakili Buddha, Sakyamuni Buddha. Karma Acarya dia mewakili Manjusri. Anusana Acarya dia mewakili Maitreya. Jadi waktu lagi menerima disiplin Bodhisattva. Jadi 3, kalau biasa kita di tradisi di Mahayana pendiksaan itu 3 kali. 3 kali persidangan namanya. Sramanera yang pertama, kemudian para biksu. Yang paling berat itu sebenarnya pendiksaan paling berat sekali itu yang kedua, bukan yang ketiga. Yang kedua itu para biksu itu luar biasa itu. Waktu lagi upasembada namanya, berat banget itu. Dan yang ketiga Bodhisattva. Bodhisattva ya udah apa namanya? Udah gak begitu berat seperti pendiksaan para biksu. Tapi umumnya biasa kalau Sramanera disebut berlutut. Sramanera itu biasanya kalian enak loh begitu. Kalau di Cungko dulu, saya dengar mereka itu berlututnya di batuan, di bebatuan. Maka waktu jadi Sramanera, kalian di sini kan setengah bulan ya. Kalau Sramanera itu kebanyakan hampir 20 hari berlutut terus, sampai hancur itunya. Apa sih namanya? Dengkulnya. Dengkulnya hancur ya. Maka dia disebut Kuisami atau apa, Sramanera yang berlutut. Kalau dia udah hancur ya, dia baru bisa didiksa. Maka yang kedua disebut pakai syampan, itu biasa dipukul. Kalau sudah jadi Sramanera berlutut, kalau biksu itu harus dipukul. Kemudian Bodhisattva itu harus dibakar. Kenapa? Karena dia harus berusaha melewati ujian itu. Karena di setiap pesan juga katanya setiap orang yang mau lulus ujian, dia harus berjuang mati-matian baru bisa lulus. Begitu juga latihan. Jadi kalau 3 altar itu latihan itu biasa berat sekali. Banyak yang mati ya. Udah mati dibuang. Kalau dicumpuk dulu kalau biasa di pendiksaan paling terkenal di Pawasa. Yang itu yang mau pasembada paling sedikit ada 2.000 atau 3.000. Itu paling sedikit ada 100 atau 200 meninggal pasti. Nggak tahan, nggak kuat. Makan nggak cukup, makanan itu apa namanya nggak sehat. Begitu memang mereka hebat. Jadi dia udah membuang semua badan jasmaninya duniawinya, yang tinggal cuma batinnya yang bersih. Ya. Tapi tentu sekarang udah beda lah keadaan kita, udah tidak apa namanya tidak seperti dulu. Anggap dulu sekali banyak sekali itu mereka yang telah mencapai pembebasan. Jadi pembebasan itu berapa hebat, harus ujian baru bisa lolos. Dan kalian pernah ada satu ujian sebelum masuk pendiksaan biasa, kalau itu dia disebut Trimandala, 3 tempat suci, melewati 3 persidangan, ke Sramanera, Sramaneri, kemudian biksu, biksuni, kemudian Bodhisattva. Jadi disebut Trimandala atau Santan. Jadi itu kalau dia udah bisa lewat situ, maka mengapa disebut Bodhisattva dibakar? Mereka itu kepalanya dibakar, benar-benar dibakar loh. Kalau para biksu itu kebanyakan dulu kalau tradisi dari Mahayana
itu kebanyakan gansian namanya, atau membakar dupa di atas kepala, dibakar. Dia kalau udah bisa lewati itu, berarti dia sudah mengorbankan badan jasmaninya dipersembahkan kepada Buddha. Maka disebut Ganiso Pusatpo. Disebut maka itu berlutut, samanera adalah berlutut, biksu adalah dipukul. Kalau biksu masih nggak bisa mengikuti aturan, menghafalkan apa yang dia harus hafalkan, dia dipukul. Dari bodhisattva paling terakhir dibakar kepalanya. Maka itu disebut santa atau trimandala, 3 persidangan suci. Dan itu tentu kalau kalian dengar, kalian pasti nggak. Sekarang juga kalian sebenarnya kalau disuruh benar-benar dengan kerelaan suruh 1 bulan pabajak, kalian pasti nggak mau itu. Tapi karena kepaksa, aku tahu. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena kalian mau kuliah nanti pasti kan masa depannya bisa terjamin. Paling sedikit, kalian sudah mengikuti, sudah mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ingat, kalian mesti perhatikan, sebenarnya upacara itu cuma formalitas saja. Sebenarnya yang paling benar itu, kita kuliah itu bukan karena kita mau tujuannya ijazah, kamu salah besar. Kuliah tujuannya supaya kita bisa mengetahui yang mana bahaya, yang mana yang aman, yang mana kita harus kerjakan, yang mana kita harus berhenti melakukannya. Itu sila dan winaya sebenarnya ada namanya cie atau yang harus berhenti. Udah begitu mesti ada lagi pengkapnya, yang tidak boleh dilaksanakan, tidak berbuat kejahatan, tapi harus berbuat kebaikan. Jangan kamu tidak melakukan kejahatan, tapi kebaikan kamu tidak melakukan, itu juga salah. Kamu melakukan semua kebaikan, itu harus dua-dua kamu mesti jelas. Yang mana yang rem, yang mana yang gas. Lihat, jangan berbuat kejahatan. Itu berarti sila. Menambahkan semua kebaikan, itu berarti samadhi atau sutra. Membersihkan hati dan pikiran, itu berarti abhidhamma. Jadi itu 3. Kalau kamu bisa mau pergi ke suatu tempat pakai mobil, kamu mesti tahu, kamu yang mesti jadi yang bisa nyupir, kamu mesti tahu yang mana remnya, yang mana gasnya, yang mana koplingnya, yang bisa menstabilkan itu. Kalau kamu bisa tahu itu, aman. Kalau enggak, bahaya sekali. Kalau kamu lampu merah, kamu hantam terus pasti ketabrak atau ketangkap polisi. Kalau kamu hijau, kamu berhenti, berarti kamu mengganggu yang lain, nggak boleh. Jadi kita harus, sila itu artinya berbuat semua kebaikan, jangan berbuat semua kejahatan. Tujuannya satu-satu, menolong semua makhluk supaya jangan cilaka, jangan tertimpa bencana. Itu adalah yang harus kita perhatikan sebelum kita menerima penistaan. Jadi kalian sekarang sudah liwat. Tadi kita pertama, kita mengundang para Buddha, Dharma, Sangha, para Dewata untuk melindungi mandala ini. Kemudian baru mengambil sila dan winaya. Kemudian dijelaskan apa itu winaya dan sila itu, apa sila itu. Kemudian menyalurkan semua jasa kebaikan. Itu adalah upacara pendisaan. Semuanya dari zaman Sang Buddha dulu sampai sekarang, itu arti semua upacara itu sama. Pertama trisarana, kemudian menerima sila. Karena trisarana kamu balik ke basic sendiri, kemudian kalau pada menerima sila itu berarti kamu sudah ada rem. Pasti kalau ada rem kamu nggak cilaka.
Kalau remnya jeblok itu pasti bahaya, Mas bengkel. Itu diperhatikan. Dan kalian semuanya, yang paling penting itu sebenarnya yang mana yang paling penting, lahirnya atau batinnya? Sebenarnya lahir batin itu sama-sama pentingnya. Karena ada lahir dan batin itu baru bisa kita mempunyai kereta, mempunyai mobil atau mempunyai anak. Jadi kalau kita bisa baru bisa kita mencapai tujuan. Kalau enggak ada mobilnya, nggak mungkin kita bisa mencapai tempat tujuan kita. Ya. Untuk kita mesti mengetahui mobil itu dia pasti ada rem, ada gas, ada kopling 3. Kalau bisa, kamu mesti mengetahui dan bisa menyetirnya. Kita baru bisa mencapai ke tempat tujuan. Maksudnya tempat tujuan itu kan nibbana. Nibbana itu nanti lahir dan batin kamu itu sempurna. Mengapa di dalam alam samsara? Karena lahir batinnya tidak sempurna, bermasalah. Maka kita mesti mengikuti ajaran Buddha supaya lahir batin kita sempurna. Kalau lahir batin kita sempurna, itu yang disebut nirwana. Nirwana itu bahasa Sanskerta, bahasa palingnya namanya nibbana. Nibbana itu artinya musnah, terus menyeberang. Musnah apanya musnah? Penderitaan semua penyakitnya musnah. Menyeberang apa? Menyeberang ke alam damai, ke alam suci. Itu namanya nietu. Itu namanya, disebut juga nibbana itu pusen, bumi. Pusen itu berarti tidak lahir. Apanya yang tidak lahir? Penyakitnya nggak lahir, penderitaannya nggak lahir. Itu berarti pusen. Apa yang mie? Apa yang musnah? Yang hancur. Yang hancurnya itu berarti kekotoran batin kita. Loba, dosa, moha, kesombongan, iri hati, itu musnah. Itu disebut nirvana. Sila, samadhi, dan prasnya itu berkembang. Loba, dosa, dan moha hilang. Itu disebut nirwana. Ada di mana? Ada di pikiran kita, ada di batin kita. Dia bukan di luar. Kita selalu mencari keluar. Mau usianya panjang, mau rezekinya banyak, mau keluarganya bahagia, usahanya semuanya berhasil, badannya sehat selamanya. Ada juga. Cuman kalau mengikuti sila dan winaya, kalau enggak semuanya rusak seluruhnya ini. Dan yang saya mau jelaskan lagi, pertama orang biasa yang berkelana mengembara di dalam kelahiran dan kematian, maksudnya di 6 alam, alam neraka, alam setan, kelaparan, alam binatang, alam asura, alam manusia, dan alam dewa. Itu adalah alam samsara. Walaupun di surga itu bahagia, suatu hari dia pasti berhenti kebahagiaan karena tidak kekal. Jadi dia perhatikan itu 6 alam samsara itu sebenarnya ada di pikiran dan di batin kita. Kalau kita bisa jelas, maka ada satu biksu menulis begini, di dalam mimpi kita mengetahui ada itu 6 alam samsara. Tapi kalau kamu sadar, bertemu dengan ajaran Buddha, kamu bisa melaksanakan, menghayatinya, semuanya hilang. 6 alam samsara itu tidak ada. Itu cuma hayalan kita. Maka kita percaya hayalan, kita nggak percaya sama kebenaran. Maka Buddha datang supaya kita sadar dan bangun dari tidur. 6 alam samsara itu sebenarnya kita lagi sedang mimpi. Maka kita terjebak.
kita menganggap bahwa mimpi itu adalah benar. Itu semua hasil dari pikiran, dari ucapan dan perbuatan kita semua itu. Jadi kita harus jelas itu. Kau perhatikan, setelah jadi Sramanera, kamu pasti akan bisa mencapai, kalau betul-betul melaksanakan aturan sila, kemudian samadhi. Samadhi itu berarti batinnya nggak galau. Ya. Kalau sila berarti badannya sehat, batinnya tidak galau. Kemudian pikirannya terang. Kamu bisa mengetahui semua alam kehidupan itu, semua alam seluruh alam semesta. Kamu bisa mengetahui itu. Ya. Itu sebenarnya kita mengetahui kalau kalian menghadapi Sramanera berhasil, kamu akan bisa jadi biku. Biku berhasil, dia pasti akan bisa mencapai 4 buah kesucian. Kalau 4 buah kesucian berarti kamu sudah nggak gampang terlibat di dalam alam samsara. Yang pertama, kalau kalian bisa menerima Sramanera, itu kalian pasti akan menjadi biksu. Biksu itu artinya, kalau Sramanera artinya calon pertama, calon biksu. Biksu itu artinya yang pertama, itu berarti dia peminta. Dia meminta dharma kepada Buddha di atas dan bekerja untuk keperluan orang banyak di bawah. Itu biksu arti yang pertama. Yang kedua, dia disebut penghancur kejahatan. Kalau dia sudah bisa melaksanakan 250 aturan di Pratimoksha, biksuni itu 348 aturan ya. Kalau Sramanera itu kan 10. Kalau biksu itu 250, biksuni 348. Kalau dia bisa melaksanakan itu dengan konsekuen, ya, dia akan disebut itu penghancur kejahatan. Yang ketiga, biksu itu berarti dia marah itu, pembunuh batin kita. Dia yang paling takut itu biksu, maka dia disebut fumo. Yang kedua itu disebut ho'e. Yang satu pertama disebut dia peminta. Peminta yang asli, bukan pengemis ya. Peminta yang asli itu dia cuma meminta dalam ajaran bimbingan kepada Buddha di atas, mengabdi, berjuang, bekerja untuk makhluk lain ke bawah. Itu. Maka dia disebut biksu. Nah, kalau dia sudah menjadi biksu dengan baik, ya, Pratimoksha berjalan dengan baik, nah, itu para biksu biksuni, dia akan memasuki jalur kesucian, memasuki arus kesucian. Tadi arti dari Sramanera kan sudah tahu. Sebenarnya Sramanera itu kan berarti calon. Sramana itu calon pertapa, jadi Sramanera itu calon pertapa. Sebenarnya calon biksu. Kalau Sramanera itu calon biksuni. Jadi kita perhatikan, untuk apa bertapa? Tujuan bertapa itu adalah untuk membebaskan lahir batin kita dari duka, dari penyakit, dari kesengsaraan. Itu tujuannya. Karena kalau orang biasa itu sulit sekali. Karena kenapa? Dia seperti gali lubang tutup lubang. Ya. Dia bayar utang, ngutang lagi. Terus, maka kebanyakan kalau umat biasa rumah tangga itu disebut yang dekat duduk dengan Buddha. Kalau Sramaneri atau para biksu, dia sudah masuk ke dalam rumah Buddha. Bedanya itu. Dan Sramaneri kalau dia sudah sempurna, dia akan jadi biksu dan biksuni. Nah, biksu biksuni kalau dia udah sempurna melaksanakan pratimoksha, melatih kesucian, membalikkan
membalikan batinnya dari masalah menuju kesempurnaan, ya, itu dia pertama dia akan mencapai arus, namanya arus kesucian. Para biksu itu kalau dia melaksanakan pratimoksha atau aturan kebiksuan, seperti kalian bisa melaksanakan aturan keseramanelaan, kalian sudah biksu. Kalau tidak, ya gagal. Harus memulai latihan kembali. Nah, arus pertama itu memasuki arus kesucian. Jadi dia sudah sudah masuk tol. Arus kesucian yang tingkat pertama itu disebut Srotapana. Srotapana bahasa Mandarinnya disebut Julio, memasuki arus keselamatan. Jadi udah bahaya lagi. Dia Srotapana itu disebut juga dia akan lahir di alam manusia atau di alam dewa itu sebanyak 7 kali lagi. 7 kali kelahiran lagi. Cheese, bolak-balik, lahir mati 7 kali. Itu buah kesucian yang pertama. Yang dia harus babat itu, harus bersihkan. Yang pertama tentang pandangan dia terhadap itu tahayul. Dan batinnya udah nggak goyah karena dia udah ada Buddha Dharma Sangha. Selain itu nggak ada di dalam batin dan pikirannya. Ada permata, nggak ada sampah. Kemudian dia nggak percaya kepada tahayul. Dia nggak percaya kepada kalau udah mati nanti cuma pergi ke surga atau ke neraka abadi sana. Dia udah nggak percaya. Dia juga udah nggak percaya lagi nanti kalau sudah mati semuanya selesai. Dia juga nggak percaya. Dia udah hilang tahayul, kepercayaan kepada misalnya, dia bilang kalau kita membunuh serangga, membunuh kacua jadi kacua, ya. Terus membunuh kucing jadi kucing, membunuh anjing jadi anjing, membunuh ayam jadi ayam, membunuh sapi nanti mati kemudian jadi sapi, ya. Kemudian bunuh orang nanti jadi orang. Itu kan gila berarti. Dan itu udah nggak ada di dalam pikirannya, udah benar berarti itu. Berarti dia udah sakit. Jadi dia udah sehat. Jadi 3 itu, tahayul, kepercayaan kepada yang nggak benar punya, ya. Dan dia bisa mengusir itu semua di dalam pikiran dan batinnya. Dan dia walaupun dia apakan keyakinan imannya kepada Buddha Dharma Sangha nggak mungkin goyah. Itu disebut Srotapana, atau dia yang memasuki arus kesucian yang pertama. Dia ada 4 itu, 4 buah, 4 hasil. Yang pertama disebut Srotapana, atau memasuki arus keselamatan, arus kesucian. Yang kedua disebut Sakragamin. Sakragamin itu disebut juga artinya itu 1 kali balik. 1 kali balik berarti dia akan lahir lagi setelah kematiannya di alam manusia maupun di alam dewa. Sekali kelahiran, ilai namanya. 1 kali datang, itu disebut Sakragamin. Dia selain sudah mengusir 3 pandangan salah itu juga ditambahin lagi 2 pandangan yang salah terhadap disiplin yang tidak masuk di akal. Sila-sila yang misalnya dulu di India itu banyak sekali. Kalau bilang lihat dia anjing naik surga, dia kemudian jadi anjing makan tahi, kemudian nanti bisa pergi ke surga. Itu seperti para teroris, kalau dia bawa dia ngebom di tempat ibadah, di gereja,
Nanti dia bilang sudah disiapin 9 bidadari di sana di sorga. Itu ajaran setan itu, ya, teroris itu nama. Itu udah nggak ada. Dia udah nggak mungkin bisa masuk ajaran itu kalau dia sudah mengikuti aturan para biksu. Nggak ada itu. Jadi itu disebut dia satu kali kelahiran lagi. Dia akan kemudian akan transit di alam jananya para Brahma, kemudian dia akan bebas, sehat lah, nggak mungkin ada sakit lagi, nggak mungkin bisa kena corona lagi kalau udah divaksin. Tapi jangan percaya loh, tetap aja kalau udah vaksin itu kamu nggak jaga yang baik ya, nggak makan yang benar, nggak olahraga, nggak sembahyang, apalagi kalau kamu tahu karmamu berat. Itu sebenarnya corona hasil dari masa lalu punya akibat itu, banyak pembunuhan itu. Kita sengaja atau nggak sengaja berapa banyak nyawa yang habis di kaki kita, di tangan kita, di pikiran kita. Kita nggak sadar, nggak tahu. Dan yang ketiga itu disebut anagami. Nah, anagami itu dia sebagai kuliah paling akhir lah itu. Berarti dia udah tinggal susun skripsi di sana, di Sadawasa namanya, atau alam suci, 5 alam suci para anagami. Dan dia anagami itu berarti tidak kembali, dia tidak lahir di alam itu, alam rupa maupun alam kama. Jadi dia transit sekali, kemudian wisuda, lulus dah di sana. Dan buah yang keempat itu disebut arahat. Arahat itu juga nggak bisa diterjemahin karena dia punya 3 arti. Jadi takut kalau diterjemahin nggak pas. Maka dia tidak diterjemahin seperti Anuttara Samya Sambodhi, ya. Seperti Namo, Namaste itu nggak diterjemahin, itu sebenarnya hormat, prasnya, wisdom itu karena wisdom itu ada wisdom yang duniawi punya itu masih nggak sempurna, ya. Jadi wisdom itu bukan kebijaksanaan, itu kebijaksanaan mulia dan agung. Jadi banyak, jadi nggak bisa diterjemahkan. Arahan juga nggak bisa diterjemahkan. Dia karena punya 3 arti. Karena arahan itu adalah buah dari biksu yang melaksanakan pratimoksha dengan konsekuen, kemudian hasilnya adalah arahan atau buah. Arahan itu berarti kalau 1, 2, 3 itu disebut yusye, buah yang masih harus kuliah, masih belajar. Kalau yang keempat berarti sudah bikin skripsi, sudah tunggu selesai wisuda. Itu. Jadi dia buah keempat disebut arahan. Arahan yang pertama artinya itu disebut yinpong. Bahasa Mandarinnya terjemahannya itu berarti dia yang patut dipersembahkan oleh manusia dan para dewa, yang paling terbaik punya semua dipersembahkan. Maka dia disebut yinpong, yang patut dimuliakan, dipersembahkan para manusia dan dewa. Itu arti pertama dari arahat. Yang kedua disebut pembunuh. Pembunuh apa dia? Pembunuh kilesa. Kilesa sudah mati. Kalau dia masih ada kilesa, dia nggak mungkin bisa masuk, selesai skripsinya masuk di buah kesucian arahat. Arahan itu berarti usia yang nggak perlu belajar lagi, karena dia udah beres semua pelajaran yang kuliahnya, udah tinggal tunggu ketok palu di sidang skripsi, udah sarjana. Itu sebenarnya titel sarjana dari siswa-siswi muda. Arahan itu yang kedua disebut pembunuh kilesa, pembunuh kekotoran batin.
Jadi disebut sace. Itu kan berarti pencuri yang paling jahat, yang bikin kita celaka itu. Terus yang ketiga, dia disebut usen. Tidak lahir. Dia nggak masuk ke dalam rahim penjara, kelahiran dan kematian. Maka dia disebut usen. Usen paren, dia bisa menahan kesabaran untuk tidak lahir, itu disebut araha. Araha. Nah, itu yang disebut buah kesucian yang akan dicapai oleh para pertapa. Kalau para rumah tangga, dia nggak bisa mencapai buah kesucian yang keempat, araha. Karena kenapa? Karena bebannya berat. Dia paling banyak katanya pegangan senjata, bapaknya Sudodana gitu. Raja Bimbisara, Raja Pesari semua cuma bisa mencapai buah kesucian tingkat ketiga. Dia masih harus belajar lagi. Yang disebut anagami. Dia cuma bisa mencapai kesucian yang ketiga, anagami. Dan dia banyak ada orang salah mengerti bahwa anagami selesai, belum beres ujian itu, kuliahnya itu. Dan dia kalau sudah beres, maka Buddha juga disebut arahant. Tapi Buddha itu, kalau arahant yang umumnya disebut arahant itu murid sang Buddha. Buddha adalah guru arahant, guru para itu apa namanya? Itu siswa-siswinya semua, mahasiswa-mahasiswi semua. Kalau arahant bodhisattva itu mahasiswa-mahasiswi. Ya. Kalau para dewa dan manusia itu masih di SD, SMP. Ya, masih jauh itu belajar dengan baiknya itu. Nah, kalian perhatikan. Jadi buah itu kalian perhatikan. Pertama, kamu mesti keyakinan yang gak boleh goyah itu kepada Buddha Dharma Sangha. Apa itu Buddha Dharma Sangha? Batin, lahir batinmu sadar, itu namanya Buddha. Yang kedua, apa itu Dharma? Ucapanmu itu benar, gak salah sedikit pun, itu namanya Dharma. Apa itu Sangha? Lahir batinmu suci. Antara teori dan praktek itu namanya Sangha, rukun. Dan itu nggak mungkin bisa goyah. Kamu di neraka maupun di sorga maupun di mana di tanah suci, itu nggak mungkin bisa berubah di dalam pikiran lahir batin kita. Itu disebut sin atau iman. Yang kedua, kamu mesti perhatikan, banyak ada orang yang ragu-ragu ajaran Dharma Sang Buddha tentang hukum karma. Siapa yang menanam benih, dia akan memetik buah. Itu adalah hukum karma. Kamu memanam mangga akan berbuah mangga, kamu yang akan petik buahnya. Tapi kita perhatikan, yang paling terakhir ya, saya jelaskan ini supaya jelas. Kita belajar membaca, menjadi siswa-siswi Sang Buddha yang pertama, kamu harus nggak boleh goyah imannya kepada Buddha Dharma Sangha. Kamu rugi, untung, dipuji, dicela, hancur, ya, terbentuk, ya, sukses atau gagal, nggak boleh sekali-sekali berubah, nggak boleh goyah keyakinan. Kedua, kamu mesti jelas tentang sebab, kondisi, buah dan akibat, vipaka namanya. Banyak orang nggak percaya karena mengapa? Karena ada orang berbuat baik, hidupnya menderita. Ada orang berbuat jahat, hidupnya masih enjoy. Dia belum tahu waktu dan kondisinya belum sampai. Itu yang harus kita perhatikan. Dan karena lonceng sudah bunyi, berarti waktu saya udah habis. Kapan-kapan kalian, yang pertama nanti selama ada waktu, memang dia apa sejen mesti perhatikan kalian itu ada hal itu ditulis. Yang penting-penting aja yang ingat, yang bisa bermanfaat untuk lahir batin kalian ditulis dengan baik. Nanti kalian mesti bikin paling sedikit bikin calon skripsi. Kalian kan nanti pas bikin skripsi. Ya, sekian yang saya bisa jelaskan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kalian jangan sampai salah mengerti. Ya. Jangan sampai bilang anagamin sudah mencapai di mana, belum.
arahan baru bisa mencapai nibbana, baru sempurna lahir dan batinnya. Kalau anagami dia masih harus berjuang lagi, bikin skripsi, ya, baru bisa sidang, baru bisa lolos. Ya, Omitofo, ayo kita bersiap. 烟消三障诸烦恼，圆得智慧真明了，不远栽赃细消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。Mulai dini hari kalian yang tahan ya, malam kuyau cetongsi. Jajalin 2 minggu, kalau kamu bisa, berarti kamu bisa melaksanakan makan suci, namanya itu makan suci tsu. Ya, itu ajaran Buddha. Ya, kamu perhatiin selain malam itu jangan frustran siapa kalau waktu lagi udah istirahat harus istirahat, jangan kerjain yang lain lagi. Waktu yungkung, hau yungkung. Ya, jangan nanti waktu lagi yungkung nimen ngantuk. Udah gitu waktu lagi istirahat nimen ngoceh, ya kan? Jangan berbicara selama 2 minggu ini kalau nggak perlu. Jangan bikin masalah lagi. Karena kalau bicara pasti ada masalah itu. Bisa ngegosip apa. Jangan lihat yang lain, kamu lihat ke batinmu. Kemudian perhatikan bagaimana kilesa itu bisa habis selama 2 minggu dikikis semua. Udah gitu penyaluran semua jasa untuk orang tua kita, untuk negara, ya untuk semua makhluk, supaya mereka bisa jauh dari penderitaan, bisa mencapai kebebasan. Amin.